Tuhan Yesus yang baik, yang kami tahu kami hanya bisa bersyukur, dan tetap percaya bahwa Tuhan Engkau Immanuel sampai dengan hari ini, karena Tuhan yang setia, karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna, kami boleh tetap ada, kami bisa beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Berikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk kami bisa memuaskan manusia roh kami. Beri kami kesempatan di tahun yang baru ini. Tuhan sudah begitu baik memberkati kami selama kami berjalan 6 tahun dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sungguh mengubahkan kehidupan kami perlahan demi perlahan. Ampuni kami kalau kami masih belum menjadi manusia sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi biarlah di tahun yang baru ini, yang masih berjalan 11 hari Tuhan, belum terlambat di hadapan-Mu. Jadikan kami orang-orang bijaksana yang selalu bercahaya seperti cahaya cakrawala, seperti bintang-bintang di langit yang cahayanya itu terus Tuhan selama-lamanya membawa umat-Mu, membawa anak-anak kami, membawa keluarga kami ke dalam jalan kebenaran-Mu. Biarlah masing-masing daripada kami memiliki komitmen untuk kami hidup lebih dalam lagi menghidupi firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hanya sekedar saja mengikuti firman-Mu, ampuni kami. Tapi biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau memperbaharui kami, perbaharui hati dan pikiran kami. Kami mau sehati sepikir di dalam Engkau. Biarlah Filipi 4 ayat 8 yang terus memenuhi pikiran kami. Sebab itu Tuhan, kami tidak mampu menjadi orang bijaksana yang membawa cahaya-Mu jika kami tidak dituntun oleh firman-Mu. Tuhan, ampuni kami mau lebih benar lagi, kami mau lebih tulus lagi. Kami hanya memandang Tuhan, kami tidak memandang manusia, kami tidak memandang keadaan. Tapi kami mau hidup, menghidupi firman-Mu. Kami mau dikatakan seperti di firman-Mu, menjadi orang-orang bijaksana. Tuhan, sudah cukup menyenangkan daging kami. Cukup Tuhan, sudah cukup. Sekarang berikan kami waktu untuk kami memuaskan manusia roh kami sebelum waktu kami habis di bumi ini. Beri kami kesempatan, beri kami waktu memuaskan manusia roh kami. Sebab itu tuntun kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada anak-Mu yang sudah Engkau pilih. Tuhan, berbicaralah, bukakan rahasia-Mu Tuhan, firman-Mu, dan beri kami kekuatan, kemampuan bersama Roh Kudus-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami mau merespon, kami mau bekerja sama dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Karena kami tahu waktunya sebentar Tuhan, waktunya gak lama. Tuhan, berikan kami kekuatan. Biarlah kami menggenapi firman-Mu. Apa arti baptis? Yaitu hidup kami sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kekuatan kami lagi. Kami mau buang Tuhan segala yang tidak berkenan, yang tidak ada artinya di tahun 2024. Kami mau buang itu semua. Jadikan kami manusia baru. Terima kasih Tuhan, berbicaralah lebih lagi, ajari kami kebenaran firman-Mu yang kami pegang sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menjelang siang, selamat tahun baru. Tahun ular kayu. Hah? Ular kayu nggak apa-apa ya. Yuk. Masalah itu bisa hilang nggak sih sebetulnya? 2004 ada masalah, 2005, 2006. Berarti jangan ngomong tentang masalah lagi ya, karena dia nggak akan pernah bisa hilang ya. Kita bicara betul-betul persiapan kita aja ya. Saudara mau cari upah atau mau cari anugerah hari ini? Ada dua pilihan, upah atau anugerah. Ayo, mau cari upah atau mau cari anugerah? Ada dua pilihan. Tapi ini sekarang harus benar-benar kita ini nggak bisa
hati saya itu selalu gelisah terus sama istri saya. Saya ngomong sama dia, bagaimana orang mau selamat hari ini? Kita mengejar upah atau anugerah? Pilihannya apa ini hari ini? Yuk, ada satu topik, upah atau anugerah. Saya perdalam lagi ya. Apa yang saudara cari dari hukum Taurat? Ya, ayo. Ini kita betul-betul harus frontal nih, nggak bisa nggak. Betul, apa yang saudara cari? Dan apa yang saudara dapat dari hukum Taurat? Saya mau tanya nih. Fondasi kita hari ini, saudara mengaku kan Yesus. Apa yang saudara dapat dari hukum Taurat? Ada nggak? Ada nggak yang saudara dapat hari ini dari hukum Taurat? Satu saja. Ada nggak? Atau orang berpikir begini, loh kalau nggak ada hukum Taurat, kita jadi liar. Betul ya? Betul nggak? Ada pertanyaan seperti itu, ada jawaban seperti itu. Kalau nggak ada hukum Taurat, kita akan jadi liar. Setuju nggak dengan begitu? Ini saya kasih pelajaran ya. Betul-betul saudara pelajari. Siapa yang menyelamatkan Yusuf dari sumur? Siapa yang menyelamatkan Yusuf dari sumur? Enggak. Yang masukkan Yusuf, saudara-saudaranya. Siapa yang menyelamatkan Yusuf? Kita belajar nih. Yuk, Kejadian 37-28. Kita lihat nih ya. Israel punya hukum Taurat, bangsa lain dianggap tidak punya hukum Taurat, ya. Waktu ini belum ada hukum Taurat karena masih belum ada Musa ini ya. Kejadian 37-28. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat dari atas, dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Orang Midian punya kebudayaan nggak? Apakah orang Midian itu orang pembunuh, pemerkosa? Mereka nggak punya hati untuk menolong orang. Nih, diangkat, dijual Yusuf. Ya, Musa, waktu dia melarikan diri dari Mesir, kemana larinya? Keluaran 2 ayat 15. Yuk. Ketika Firaun mendengar bahwa tentang perkara itu, dicarilah ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri di hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Ayat 16-nya. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi makan minum kambing domba ayahnya. Ada bangsa lain yang Musa lari hari itu. Orang-orang Midian. Waktu Musa di Midian, dibunuh nggak? Enggak. Mereka juga mengerti kok, jangan membunuh, jangan berzina, mengerti kok. Bahkan mertuanya Musa itu namanya Yitro, seorang imam di Midian. Dan dialah yang memberi saran kepada Musa kan, Musa, kamu nggak kuat nanggung ini semuanya. Biarlah kamu ngangkat orang 1.000, 100, dan 10. Sarannya baik. Berarti tanpa hukum Taurat pun masih banyak orang yang baik. Ini lihat sekarang, Rut 1:2. Rut 1 ayat 2. Lihat nih ya, ada kejadian. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Kenapa mereka pergi ke daerah Moab? Dan setelah mereka sampai ke daerah Moab, mereka diamlah mereka di sana. Orang Moab menurut Alkitab, bangsa apa? Moab. Dikutuk loh sama Tuhan, ya kan? Tapi kenapa orang Israel, Naomi lari ke Moab? Karena Moab di sana ternyata tidak kelaparan. Apakah Naomi di sana dan keluarganya dibunuh sama mereka? Enggak. Mereka bisa hidup. Bahkan Naomi dapat menantu. Siapa menantunya? Rut sama, ya kan? Dapat menantu orang Moab. Waktu anak-anaknya mati, suaminya Naomi mati, Naomi pulang ke negeri Israel. Menantunya menunjukkan budi pekerti yang baik gak? Berarti tanpa hukum Taurat hari itu, orang Moab ternyata juga nggak ngawur kan? Bisa berbakti sama mertuanya kan? Bayangkan ya. Sekarang kita lihat nih Daud. Daud
Orang Filistin dibanding dengan orang Israel, mana yang lebih hebat? Yang bajingan siapa sebetulnya? Israel atau Filistin? Ayo sekarang. Israel atau Filistin bajingan? Israel. Filistin enggak? Hah? Coba, apakah Tuhan hanya cuma senang dengan satu bangsa? Senang dengan satu bangsa? Israel itu hanya dipilih menjadi saksi. Tapi Tuhan cinta dengan semua bangsa. Coba lihat ya. Waktu Daud melarikan diri dari Saul, Daud pernah nggak? Pernah kan? Ini ayatnya. 1 Samuel 27 ayat 1. Jadi saudara pahami begini loh. Bangsa-bangsa lain tanpa hukum Taurat pun ternyata punya aturan dan punya kehidupan yang baik. Mereka nggak ngawur, nggak membunuh, nggak berzina, nggak awur-awuran kok. Tapi ketika mereka menyembah Allah yang lain, itu Tuhan yang marah. Nih lihat ya, 1 Samuel 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Saul orang Israel nggak? Bangsanya sendiri. Tapi mau membunuh Daud. Padahal ada firman, jangan membunuh bangsamu sendiri loh. Berarti yang kurang ajar siapa sekarang? Hah? Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dan segera ke negeri orang. Saya Daud bilang begini loh. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput darinya. Saudara kalau baca ini ya, Daud sempat membantu orang-orang Filistin perang dengan bangsa-bangsa lain. Lihat baca ayat 2-nya ya. Saya kasih ini. Ini hari ini pelajaran betul-betul kita harus bombardir dulu nih. Ayat 2. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, kepada Akis bin Ma'ak, raja kota Gad. Ayat 3-nya. Daud dan semua orang menetap di Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, Ahinom dan perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal perempuan Karmel. Ayat 4. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Ayat 5. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Ayat 6-nya, lihat kebaikannya orang Filistin ya. Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin 1 tahun 4 bulan. Orang Filistin jahat nggak hari ini? Pada waktu Daud masuk ke daerah Filistin jahat nggak? Padahal itu perang terus-terusan loh. Tapi lihat, waktu Daud datang, bisa nggak Raja Akis membunuh Daud? Bisa kan? Kenapa dia nggak membunuh? Kenapa? Ternyata mereka punya belas kasihan. Mereka loh punya belas kasihan. Jadi artinya, tanpa hukum Taurat ternyata banyak bangsa lain yang mengerti jangan membunuh, jangan berzina, punya belas kasihan, sudah ada dalam hati mereka masing-masing. Pelajari lagi. Elia, waktu melawan bangsa Israel, lari kemana? 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Satulah. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Disuruh lari kemana Elia ini sebelum ayat 9? Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tahu nggak daerah Sidon waktu itu? Daerah Sidon itu tempatnya kelahiran Isabel. Elia disuruh lari ke sana. Apakah dia dibunuh sana? Enggak. Dia bisa hidup. Ingat ya, hukum Taurat. Ada bangsa yang tidak punya hukum Taurat. Semua sama kok. Tapi bedanya apa sekarang? Hukum Taurat itu diikat, betul-betul diikat dengan sumpah dan menjadikan orang sombong. Coba sekarang ya. Ulangan 4 ayat 1.
Makanya kita ini benar-benar hari ini, saudara hari ini itu percayanya sama Yesus atau sama Musa. Banyak pengajar yang hari ini masih nge-mix antara Yesus dengan hukum Musa, masih dicampur. Lihat ya, Ulangan 4 ayat 1 ya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Yang hukum ini buat siapa sih sebetulnya? Hukum ini buat siapa? Buat orang Israel. Ya, pahami betul-betul, orang Israel. Bukan orang lain, orang Israel. Ya, kita nggak bisa masuk menjadi orang Israel. Pahami itu, ayat 2-nya nih. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, janganlah menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Jadi hukum ini nggak bisa dicomot satu kali aja, sedikit saja nggak bisa dicomot. Satu saja, rusak semuanya. Tuhan bilang begini, ada ragi sedikit aja mengkamirkan seluruh adonan. Ulangan 6 ayat 24 nih, lihat. Supaya saudara paham ya. Nantinya saudara akan menganalisa, ternyata gereja hari ini miliknya Kristus atau ternyata mixing. Ulangan 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang. Renungkan ya, pelan-pelan ya. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang. Pertanyaannya di sini nih, saudara bisa melakukan segala perintah dan ketetapannya itu? Kan enggak kan? Enggak mungkin loh ini. Ini enggak mungkin. Ayat 25-nya. Ini bedanya ya. Ini akan lihat 25-nya lihat. Dan kita akan menjadi benar. Orang Israel melakukan ketetapannya semua, baru dikatakan kita akan menjadi benar. Apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Banyak orang baca firman itu cuma sambil lalu, tapi betul-betul nggak kalimat ini saudara maknai. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saya mau tanya sama saudara, saudara bisa nggak melakukan dengan setia segala ketetapan itu? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Satu aja saudara lakukan, harus semuanya dilakukan. Ojo ditambahi, ojo dikurangi. Berapa banyak saudara melihat di gereja menganggap bahwa loh kalau perjanjian lama hilang, kita kok mengimani perjanjian baru saja? Bukan, perjanjian lama nggak hilang. Perjanjian lama ini cikal bakalnya kita mengerti. Hukum ini sangat baik, terlalu baik. Ingat ya, saya katakan hukum ini sangat sempurna. Tapi saya mau tanya, karena kesempurnaannya, saudara bisa nggak melakukan hukum ini? Apalagi hukum ini, saudara terbatas kan jasmani kan? Nggak mampu. Tapi orang-orang tanpa punya hukum ini pun juga bisa hidup pada zaman itu. Paham ya ini ya? Nggak bisa melakukan kan? Nggak bisa melakukan, nggak bisa diotek-otek. Ulangan 26 ayat 16. Ini loh diikatnya ya. Pada hari ini, Ulangan 26 ayat 16. 26 ayat 16. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Ini, lakukanlah semuanya itu dengan setia dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini lihat ya, Tuhan berbicara
lewat Musa. Diikatnya seperti ini. Banyak orang merasa bahwa oh ini harus diikuti karena mereka tidak mengerti. Ini diikat dengan sumpah. Karena ada ayat begini loh. Pada hari Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Banyak orang ternyata cuma asal ngomong, tapi nggak bisa melakukan dengan setia, tapi ngajarin orang untuk melakukan. Ini nggak bisa lagi loh saudara. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi loh. Kita ini hidup karena ada Yesus. Bukan karena ini. Karena ini ya. Kan ada ayatnya tadi. Kalau saudara nggak melakukan dengan setia, saudara mati nggak? Saudara mati nggak? Mati kan? Makanya ayat perjanjian baru, tubuhmu sudah mati. Mati karena apa? Karena hukum ini. Saudara ini sudah mati. Nggak mungkin saudara hidup ada hukum ini. Jelas ya? Tubuh saudara mati hari ini. Mati wis. Kalau mati, hukum ini berlaku nggak? Hukum ini berlaku nggak? Karena saudara sudah mati karena hukum ini. Berarti hukum ini sudah selesai. Saudara sudah mati kok. Ya, hukum ini tidak ada kebenaran lagi. Ya, paham ya? Hukum ini sudah mematikan saudara. Sekarang saudara bisa hidup karena saudara hidup karena Kristus hari ini. Betul-betul karena Yesus. Bukan karena melakukan hukum-hukum Taurat. Artinya melakukan begini loh. Hukum ini ada tulisannya. Diikat dengan perjanjian. Kalau engkau nggak melakukan, kau mati. Padahal tanpa hukum ini ada bangsa-bangsa lain pada zaman itu pun juga bisa hidup. Bisa hidup ya. Ulangan 11 ayat 26. Nih ancamannya ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Saudara mau diancam seperti ini? Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Mau nggak ada ancaman seperti ini? Nggak mau kan? Ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara mau nggak? Berkat sama kutuk diancam. Nih, banyak orang ngajar nggak ngerti karena dia pikir ini firman. Memang ini firman, tapi terlalu sempurna. Dan Tuhan tahu saudara nggak mampu. Tidak ada yang mampu. Terus bagaimana kalau begitu? Roma 2 ayat 13. Ini Paulus menjelaskan tentang bangsa-bangsa lainnya, kita ini hari ini. Roma 2:13. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum akan dihakimi oleh hukum Taurat. Semua sama kok hari ini. Tapi ada ayat begini. Roma berapa ini ya? Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat. Coba 3:13 coba. Roma berapa? Ini yang benar ya ini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apa artinya? 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendirinya melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nih, bangsa-bangsa lain nggak punya hukum Taurat, tapi mereka melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Mereka juga tidak membunuh, nggak ngawur-ngawur, nggak memperkosa orang. Ini sebelum hukum atau peraturan? Ini peraturan. Ini peraturan. Artinya 10 perjanjian. Itu mereka semua sudah punya kok. Orang tahu, orang Filistin membunuh nggak sama orang Filistin. Enggak, itu menjadi hukum dasar. Perjanjian ini sudah diberikan kepada kita semua yang 10 perintah itu. Semua orang tahu kok.
Membunuh itu pasti nggak boleh, berzina pasti nggak boleh, mencuri pasti nggak boleh, menginginkan harta orang lain pasti nggak boleh. Semua orang sedunia ini tahu. Tapi ini lihat, bangsa-bangsa lain nggak memiliki hukum yang ketetapan dan peraturan seperti itu, ribetnya. Oleh dorongan sendiri juga mereka melakukan kok. Banyak nggak orang baik di luar bangsa Israel? Banyak. Artinya jangan begini loh. Oh, kalau nggak ada hukum Taurat berarti orangnya ngawur. Itu pemikiran sangat bodoh sekali. Ya. Ini sekarang nih, masuk era yang baru, ya. Jangan takut sekarang ini ngomong bahwa hukum ini nggak ada apa-apanya. Jangan takut ngomong. Kalau Anda takut ngomong, nanti kalimat-kalimatnya lihat ya. Roma 3 ayat 26. Tadi orang akan dibenarkan karena melakukan. Sekarang lihat Roma 3:26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kalau saudara mengikuti Taurat, itu kalau ada keselamatan, kalau ada kebenaran, namanya upah. Karena saudara bekerja dengan tubuh saudara, makanya saudara mendapatkan sesuatu. Itu namanya upah. Tapi lihat nih ya. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Saudara kalau percaya sama Yesus, itu anugerah. Karena saudara memperoleh keselamatan. Mau yang bekerja atau yang mau anugerah hari ini? Mau yang gratis atau yang susah? Mau yang gratis atau yang susah? Ayat 27. Nih. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Nggak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Saudara nggak bisa bangga hari ini karena saya sudah orang kudus, menjadi orang-orang kudus karena melakukan segala sesuatu. Enggak. Saudara ini dikasih karena percaya sama Tuhan. Tapi jangan sampai berpikir, oh setelah itu bisa enggak. Karena dulu aja tanpa hukum Taurat, dengan hukum Taurat saudara mengerti bagaimana harus hidup. Apalagi sekarang orang dengan Roh Kudus. Ayat 28. Ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat saudara paham ya, ketetapan dan peraturan. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, itu perjanjian hidup sama Tuhan. Ini nggak bisa lagi saudara masukkan lagi dalam pengajaran di gereja. Saudara mengikuti keduanya seakan-akan ada kebenaran. Makanya sekarang ibu-ibu nggak usah takut, nggak bayar perpuluhan, nggak bayar buah sulung, tidak akan apa-apa. Lawan kalau ada seperti itu. Betul-betul harus dilawan. Karena begitu saudara masuk terjerat di sana, akhirnya saudara mendua hati. Begitu juga para pengajar. Nggak boleh lagi cawe-cawe. Hukum itu sangat mengikat. Galatia 2 ayat 16. Ya, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ingat ya, ini 2025 loh. Saudara percaya sama Yesus sudah berapa lama? Sudah nggak bisa lagi ada embel-embel lagi ya. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti sudah tidak ada kebenaran di sana. Saudara nggak bayar perpuluhan, diberkati nggak kira-kira hari ini? Hah? Saudara bayar perpuluhan, masalahnya hilang nggak? Saya tanya lagi, saudara sekarang kalau nggak bayar buah sulung sepanjang tahun 2025 dapat rezeki nggak? Hah? Gimana Bu Matias kira-kira? Kalau nggak bayar buah sulung Januari ini sepanjang 2025 diberkati nggak? Gimana coba? Kalau saudara bayar perpuluhan, bayar buah sulung ini, ya, apakah masalah hilang terus saudara diberkati? Gimana Pak Alfian kira-kira Pak Alfian? Bayar sekarang buah sulung perpuluhan. Nih, coba. Apakah sekarang hari ini ayatnya tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jelas ya, 2025. Saudara betul-betul jadi Kristen pengikut Kristus.
Tidak ada lagi hukum-hukum yang memperhamba kita lagi. Benar-benar merdeka, ya. Kalau sampai ada, saudara yang rugi sendiri loh. Makanya Roma 4 ayat 1 penjelasannya begini nih. Abraham itu dijadikan contoh, ya. Roma 4 ayat 1. Jadi, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Saudara ketika baca Abraham kan kepingin dengan janjinya kan ya. Ayat 2-nya, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Abraham pun bukan dibenarkan karena perbuatannya, tetapi ayat 3-nya ya, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Inilah kuncinya. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Meng percaya tok sama Yesus Kristus, benar-benar Yesus, ya. Ayat 4-nya. Ini tadi. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya. Terus ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi enak mana nih? Enak mana nih? Ayo, ulangi lagi ayat 4 sama 5 nih. Terus, tolong. Jadi, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai, makanya orang-orang yang melakukan hukum Taurat seakan-akan dia berhak untuk, padahal lo kerjanya ketika dia melakukan lo gak sempurna, tapi nuntutnya pasti banyak. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, saudara nggak ngapa-ngapain nih, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai, makanya Abraham itu imannya ketika dia percaya omongannya Tuhan itu yang diperhitungkan sama Tuhan. Ini loh penggambarnya. Kok gampang Pak Kristen? Memang gampang. Tapi orang kan nggak percaya sama Yesus. Saudara pikirkan sekarang orang-orang berpikir gini loh, kalau nggak ada perpuluhan, gimana kami bisa makan? Ingat loh, Allah yang sama loh ini. Dulu lewat Musa, ini Allah yang sama. Saudara yakin nggak Yesus itu Allah sendiri? Kalau Allah yang sama, dulu zaman Musa bisa memberi makan, sekarang bisa memberi makan nggak sih? Bisa kan? Kemarin Bu Immanuel posting bagus sekali. Sadrak, Meshach, Abednego berani masuk ke dapur api. Betul ya? Karena percaya kepada Tuhan. Hari ini orang Kristen kalau ditantang seperti itu berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Omong kosong. Ngerubah perpuluhan jadi persembahan kasih aja nggak ada yang berani kok. Omong kosong, mau berubah itu omong kosong, ya. Nggak ada yang berani kok merubah. Tidak ada yang berani menyuarakan bahwa ini nggak boleh lagi. Mereka ini percaya Yesus atau apa sih sebenarnya? Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, makanya saudara bisa ini loh, kita hidup dalam apa? Damai, sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Coba, kalau saudara tanpa Yesus hari ini tidak dibenarkan, hidup saudara seperti apa? Ada damai sejahtera? Nggak ada, karena selalu dalam tekanan, dalam penghukuman. Nggak bayar perpuluhan, ada penyakit. Nggak bayar buah sulung, nggak bisa diberkati. Hidupmu nggak ada damai, karena selalu diancam. Kalau nggak ini kena kutuk, mau nggak seperti itu? Dan Yesuslah yang merubah kita ini semua. Merdeka, ya. 2025 tidak boleh lagi. Benar-benar merdeka, kita ini damai karena Kristus. Kita ini sudah diperdamaikan sama Yesus Kristus. Loh, kok saudara masih nggak percaya sih? Ayat 2. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Gak bisa lagi, saudara. Ini loh gampang, tapi susahnya minta ampun. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak punya iman sama Tuhan Yesus. Gak punya iman gak orang-orang ini? Galatia 3:10. Saya ulangi lagi nih.
Galatia 3:10 saya ulangi ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk. Ini jelas ini. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk. Kenapa alasannya? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat ini sebenarnya gampang dan jelas. Tapi kenapa menjadi tertutup? Saudara sendiri juga harus paham loh. Karena duit. Karena duit. Enak gak sih saudara suruh ngasih tapi diancam dengan saudara memberi dengan sukacita? Enak yang mana nih kira-kira? Memberi dengan kesadaran, dengan sukacita, bebas, gak ada penghukuman, ya. Ayat 12. Ini jelas nih ya. Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Padahal Yesus itu adalah iman. Ingat ya, dasar hukum Taurat bukanlah iman, sedangkan Yesus adalah iman itu sendiri, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Padahal, dan saudara tahu, saudara kalau melakukan hukum Taurat pasti mati. Pasti mati. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa Yesus melakukan seperti itu? Ayat 14-nya. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ingatlah, Yesus mau terkutuk buat saudara supaya menerima segala janji itu. Ini harus benar-benar saudara pahami. Betul-betul saudara pahami. Dan hari ini banyak orang, 1 Timotius 3:3, banyak orang, para pengajar-pengajar sesat. Dan ini waktunya saudara bangkit. Nggak bisa lagi ditolerir seperti ini. 1 Timotius 3 ayat 3 ya. 1 Timotius 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain pada hari itu. Paulus pesan sama Timotius, hati-hati ya, jangan menasihati orang itu agar jangan mengajarkan ajaran lain. Ayat 4-nya. Atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Dulu kebenaran menjadi dongeng yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Sudah jangan lagi bicara tentang melakukan seperti itu. Itu nggak tertib lagi, Ustaz. Ayat 5-nya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus, ikhlas. Ayat 6-nya. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Kenapa? Hatinya nggak ada kemurnian. Dan yang sesat omongan yang sia-sia. Ayat 7-nya. Ini banyak soalnya nih. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Tanya sama hamba Tuhanmu, ngerti nggak sih hukum Taurat ini apa? Dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ayat 8. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Hukum ini sangat sempurna. Sekali lagi sangat sempurna. Tapi saudara nggak mampu. Ya, apa yang dikatakan sama Paulus tentang orang-orang yang masih melakukan hukum Taurat nih? Yohanes 17:3. Saudara ngimani nggak ini? Inilah, ingat ya, dulu orang melakukan hukum Taurat supaya ketemu sama Tuhan. Tapi Yesus sekarang waktu dia berdoa, dia bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Tidak ada kalimat untuk Musa di sini, satu pun tidak ada. Kalau Musa punya arti, Yesus ngomong nggak? Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, dan mengenal, harusnya kalimat ditambahi, dan mengenal
Musa, tidak. Ini jelas. Hanya satu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Arti Yesus telah engkau utus bukan berarti Yesus itu utusan. Tapi Yesus berasal dari Allah. Ya. Inilah. Jelas gak ini? Saudara mengimani gak ini? Ini fondasi kita loh. Kita ini orang Kristen. Pengikut Kristus. Bukan pengikut Musa. Pengikut Kristus. Hukum ini sudah berubah. Musa mengajarkan untuk melakukan. Yesus mengajarkan untuk hanya beriman. Dikasih yang gampang kok golek sing sulit. Lihat ya. 2 Korintus 13 ayat 6. Ini untuk orang-orang Korintus seperti kita hari ini. 2 Korintus 13 ayat 5, sorry. Ujilah dirimu sendiri. Kita semua uji nih. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya kemarin baca terjemahan King James-nya, kaget saya. Bunyinya begini. Periksa dirimu, ya, reprobate. Coba Pak Budi cari artinya reprobate. Ya. Saya terjemahkan dari King James ya. Periksalah dirimu sendiri. Apakah kamu ada di dalam iman? Tidakkah kamu tahu dirimu sendiri? Kita tahu nggak diri kita sendiri? Bagaimana Yesus Kristus ada di dalam kamu? Kecuali kamu orang-orang reprobate, ini artinya orang-orang terkutuk, ya. Saya terjemahkan lagi reprobate artinya. Serem saudara. Bahasa Inggrisnya saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Maaf ya, saya hanya ada di translate ya, Google Translate ya. Betul ya Pak Budi ya? Reprobate ini, kecuali kamu adalah orang-orang bajingan, bangsat, si cabul, berdebah, orang-orang terkutuk, penghina, pencela, dan pencemooh. Betul nggak terjemahnya seperti itu? Betul nggak? Ini loh, lihat. Paulus menyamakan kalau saudara tanpa Kristus, saudara itu bajingan, bangsat, si cabul, berdebah, orang-orang terkutuk, penghina, pencela, dan pencemooh. Lihat nih kalimat ini, kasar nggak? Kasar nggak? Bahasa Yunani-nya saya belajar sedikit bahasa Yunani ini. Cuma satu angka, satu huruf ya, satu kata-kata. Adokimos. Engkau tidak layak. Apa arti tidak layak di hadapan Tuhan? Memang nggak bisa. Nggak bisa. Saudara tanpa Kristus, nggak ada Kristus dalam dirimu, nggak bisa apa-apa loh hari ini. Ayat 8-nya. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji, ini bukan. Terjemahnya begini. Tetapi saya percaya bahwa engkau akan tahu bahwa kami bukan orang-orang terkutuk, bukan orang-orang bajingan. Ini Rasul Paulus terhadap orang-orang Korintus. Tanpa Kristus, saudara hanya reprobate. Ingat ya, tanpa Yesus Kristus dalam dirimu, kalian orang-orang terkutuk. Gak bisa lagi kita. Mau disebut bajingan, mau disebut berdebah, mau disebut pencemooh, mau disebut penghina, mau disebut si cabul, mau gak? Gak mau kan? Ayat 7. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya seperti orang-orang terkutuk. Paulus itu bagi orang-orang Yahudi seperti orang terkutuk. Kenapa? Karena dia melawan hukum Taurat. Tapi Paulus juga punya pembelaan. Kalian itu tanpa Kristus orang-orang yang terkutuk. Ada dua yang sekarang melawan hari ini. Orang Yahudi bilang Paulus terkutuk, Paulus bilang bukan. Kalian yang bajingan. Nih, saudara mau ikut siapa nih? Dikatakan oleh hukum Taurat saudara terkutuk, atau saudara mau dikatakan sama Paulus kalian yang terkutuk? Enak mana nih sekarang? Sama-sama loh ini. Hukum Taurat bilang Paulus itu kurang ajar, bajingan. Tapi Paulus bilang bukan.
Aku nampaknya memang kayak bajingan, tapi kalianlah sebenarnya bajingan itu. Coba, milih yang mana nih? Menurut Paulus atau menurut hukum Taurat hari ini? Ayat 8-nya. Nih, jawabannya Paulus. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk, kalau nggak berani khotbah seperti ini, jangan jadi hamba Tuhan lagi hari ini. Makanya kemarin tahun baru kita sharing seperti ini, akhirnya kita ditolak. Nggak ada masalah. Daripada saya bersalah, lebih baik nggak usah diundang. Lebih baik hari ini tidak usah diundang, supaya selesai semua. Saya lebih santai kok. Kalau kita diundang nggak berani ngomong kebenaran, mau apa lagi? Mau berapa lama jemaat untuk bingung antara hukum Taurat sama Yesus ini di mana sih? Makanya kalau ngundang hari ini memang bahaya hari ini. 2025. Begitu saya lihat kotak persepuluhan, saya nggak akan bisa terima. Tidak akan saya bisa terima. Warning kepada yang mengundang. Ya. Mau jadi pengajar sesat atau kembali kepada kebenaran nih. Kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan. Saya nggak mau melawan kebenaran. Yang dapat kami buat hanya untuk kebenaran. Itu namanya pasukannya Tuhan. Ada hamba Tuhan ngajar ini, berani negur nggak? Nggak ada dedeng aling sekarang. Nggak ada. Mau api-apian lagi? Ini mematikan loh soalnya. Ini mematikan loh sebabnya. Ayat 10-nya. Ayat 9-nya. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan supaya kamu menjadi sempurna. Ayat 10-nya. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepadamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Tujuannya Paulus jelas kok. Ini untuk membangun kita semuanya. Bukan untuk meruntuhkan, ya. Kita mengkhotbahkan seperti ini. Apakah untuk merusak gereja? Enggak. Ini untuk membangun iman saudara. Betul-betul punya iman enggak? Hari ini enggak ada ketakutan lagi, Pak. Ya. Tidak boleh ada ketakutan lagi. Betul-betul kita ini percaya sama Yesus tok wis, enggak ada yang lain. Itulah kita perjanjian lama menerangkan ada hukum yang sangat sempurna. Dan Yesus Kristus membuat Anda bisa melakukannya melalui Roh Kudus. Kita hari ini betul-betul baptis. Baptisnya bukan baptis yang cari akte. Betul-betul baptis itu dipimpin Roh. Saudara sudah mati karena hukum itu, nggak mampu hidup. Yesus yang menghidupkan lagi. Ya. Ingat tadi pagi kita share. Ada nggak hamba Tuhan nih? Sampai Paulus bilang begini, kamu ini sebenarnya bodoh atau bijaksana sih? Kalau ada yang menampar kamu, ada yang menguasai kamu, ada yang menghamba kamu, mengisap kamu diam aja. Saya bacakan tadi pagi ini ya, yang ada ibu-ibu kan nggak ikut di grup ini. Nih, 2 Korintus 11, 19-20. 2 Korintus 11, 19-20 ya. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu. Kalimat ini tuh sebenarnya pancingan, Pak. Kamu itu sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Apakah bijaksana? Ayat lanjutnya. Karena kamu sabar jika ada orang memperhamba kamu. Yang memperhamba ini orang pintar atau orang bodoh? Jika ada orang mengisap kamu, jika ada orang menguasai kamu, jika ada orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika ada orang menampar kamu, yang pintar sama yang bodoh yang siapa sih sebenarnya? Lihat, coba gabungkan ayat tadi 19-20 ini. Sebab kamu suka sabar terhadap orang. Yang bodoh siapa di sini berarti? Bodoh yang bisa mengendalikan. Paulus ngomong, orang-orang bodoh itu berusaha memperhamba kamu, ya, karena kamu begitu bijaksana. Seakan-akan di sini kau ini bijaksana nemen kok, kau ini pintar nemen kok. Orang goblok bodohin kamu masih percaya. Kamu tetap sabar jika ada orang memperhamba kamu. Betul nggak hari ini? Ini loh kalimatnya Paulus. Kau ini goblok aja nih. Orang memperhamba kamu, ada orang menghisap kamu, ada orang menguasai kamu, ada orang berlaku angkuh, orang menampar kamu. Kau sabar dari Paulus. Berarti yang bodoh siapa? Ini bukan orang bijaksana seperti ini. Saking bodohnya, saking gobloknya gitu loh.
diperhamba mau, diisep mau, dikuasai mau, ditempelengi mau. Coba, ini tulisannya Paulus, saya pikir, ya ampun. Rasul Paulus kok nulis, kau niki sabar sih terhadap orang bodoh. Paulus ngomong sing goblok iku, sing menghisap, yang memperhamba. Tapi kau cek bijaksana nih. Loh, kau cek menenge terus gitu loh. Hah? Berarti yang bodoh sebenarnya siapa? Yang bodoh sebenarnya siapa ini? Tulisannya yang bodoh siapa ini? Paulus nyindir, si goblok sih. Coba. Terbuka nggak ayat ini buat saudara hari ini? Terbuka nggak? Terbuka ya? Digoblok-goblokin, diisep, di apa-ano? Kok cek menengahi? Kok cek ngintilai? Kan aneh kan? Wong mesti gini jadi suratnya Paulus ini. Saya bilang gini, Paulus ini luar biasa. Surat yang pertamanya dia, kalimat pertama dia, kamu suka sabar terhadap orang. Jadi Paulus sudah mengomong duluan. Sing suka ngisep, sing suka nempeleng, yang suka menguasai iki wong goblok. Tapi kamu itu begitu bijak sana. Itu pujian atau tambah hinaan ini? Kalau saya yang nulis surat ini, saya bilang gini, kok niku jajane goblok tapi pinter sih. Tapi sayangnya saya nggak nulis surat ini kan. Ini loh. Kamu begitu bijaksana. Itu kalimatnya itu nyindir entek-entekan. Ada nggak? Karena kamu sabar jika ada orang memperhamba kamu. Ada nggak orang mau diperhamba tetap sabar? Jika ada orang menghisap kamu, kita, oh iya gak apa-apa. Jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, kamu tetap bilang, oh gak apa-apa. Kan ini yang terjadi. Paulus bilang, Anda begitu bijaksana, Anda pinter. Ini loh. Ya coba. Yang pinter ini siapa sih sebetulnya? Yang pinter yang bodoh itu. Orang-orang pinter itu dibilang sama Paulus, kau niku bodoh. Tapi kau bisa memperhamba orang-orang bijaksana. Berarti kan kebangetan dong. Kebangetan. Yang bodoh bisa memperhamba. Yang bodoh bisa menghisap. Yang bodoh bisa menguasai. Yang bodoh bisa angkuh. Yang bodoh bisa menampar. Berarti yang lebih bodoh. Bodoh yang arif tadi. Loh, coba, yang bodoh menurut Paulus bisa menguasai. Berarti saudara lebih bodoh daripada yang bodoh. Yes. Ini bertobat, saudara. Bertobat, betul-betul. Ini kalimat ini untuk menampar kita loh hari ini. Ternyata banyak orang Kristen hari ini ternyata lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Saudara dapat hari ini hidup, dapat keselamatan, dapat Roh Kudus dari Yesus Kristus. Bukan dari yang lain. Bukan dari melakukan, bukan dari apa. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Berarti kalau nggak ada Roh Kudus, orang itu nggak pernah merdeka. Ingat ya, ini bukan khotbah mengacak-ngacak gereja, tapi betul-betul membangun lagi, membangun dari awal yang sudah runtuh. Ini loh runtuh sudah gereja. Saudara jangan pikir bahwa gereja ini baik-baik. Ini runtuh sudah. Yerusalem sorgawi itu runtuh. Makanya saya kalau lihat banyak orang-orang mati hari ini, betul-betul mati. Yang sedih siapa coba? Kita harus semua berduka cita hari ini. Kenapa? Karena lihat dengan pengajaran model seperti ini, siapa yang bisa selamat? Ini tadi, jika ada orang menguasai, jika orang berlaku angkuh, jika orang menampar, hari ini yang terjadi. Ini terjadi. Hanya comot satu ayat, kasih. Kalau enggak diperhamba, kalau enggak ini, mati semua kita. Begitu saudara percaya kebenaran, misalnya nih ya, kan ada orang yang bikin, kalau nggak bayar perpuluhan rasanya gak enak kabeh di hati kan, betul kan? Nggak kan ada yang seperti itu kan? Berarti saudara sudah mempercayai ada kebenaran. Ini sedikit aja, berarti Tuhan Yesus nggak punya dampak buat saudara kan? Ingat loh, kita ini sudah mati karena hukum Taurat. Hukum ini kalau berdiri, saudara itu langsung mati seketika. Kenapa? Oh nggak bisa melakukan dengan setia kok. Langsung orang terkutuk, nggak ada masalah. Ya, yang menghidupkan kita benar-benar Yesus Kristus. Ini hanya ritual biasa. Ini liturgi biasa. Tapi jangan dijadikan klinik sekali lagi. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa Yesus memecah tubuhnya buat saudara. Yesus rela mati untuk supaya saudara punya iman. Ya, ingat loh. Kristen fondasinya itu iman. Semua agama fondasinya melakukan sebagai upah.
Ya, Kristen sebagai iman toh. Ini untuk mengingatkan kita. Jangan coba-coba lagi masuk dalam hukum itu. Bagaimana ketemu pengajar-pengajar sesat? Saudara harus seperti Rasul Paulus. Satu roh, satu jiwa. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Ya. Ini, sebentar lagi kita ini betul-betul hargai bahwa Yesus pernah mati buat saudara. Tapi saudara ketika melihat Yesus, Yesuslah yang hidup sebagai contoh. Hukum Taurat itu mematikan, betul-betul mematikan. Saya tambahin ayatnya, sedikit 5 menit aja. Dua Korintus 3 ayat 6. Makanya kita betul-betul seperti ini ya. Ialah Yesus Kristus ya, yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru. Ingatlah, saudara berdiri di sini menjadi Kristen itu adalah menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Inilah arti baptis. Saudara hidup dipimpin oleh roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelajari benar-benar ini ya. Ayat 10-12. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, ya, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, sama sekali tidak mempunyai arti. Terus, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lagi yang tidak pudar disertai dengan Musa ketemu Tuhan, wajahnya bercahaya, harus diselubungi. Ya. Yesus wajahnya terang, tidak perlu diselubungi. Selubung itu adalah hukum Taurat tadi. Musa harus menudungi mukanya. Untuk bisa melihat Musa, orang nggak bisa. Orang Israel bisa melihat Musa, nggak bisa. Karena Musa diludungi. Sedangkan kita melihat Yesus, bisa langsung. Ayat 12 coba. Ayat 11-nya. Ini. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh. Ini lihat. Karena ada Yesus Kristus, saudara sudah harus berani. Ya, ayat 13-nya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Kemuliaan Musa itu sementara, kemuliaan Kristus selama-lamanya. Dan saudara, kalau ngaku punya Roh Kudus, saudara menjadi terang. Saudara boleh ngaku punya Roh Kudus, boleh nggak ngaku semua? Silakan ngaku, boleh. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan, orang nggak melihat terangnya, orang nggak menjadi garamnya, nggak bisa merasakan asinnya saudara, berarti cuman kroso-kroson. Ya. Ayat 14-nya. Nih, lihat. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai sekarang selubung itu masih tetap menyelubungi. Selubung itu adalah hukum Taurat ini. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, tanpa selubung ini, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. 15-nya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati, karena selubung itu, hukum Taurat itulah yang menjadi selubung. Yesus Kristus ngadep saudara tanpa selubung, bisa ketemu sama Tuhan hari ini. 17, lihat ya, 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada saudara hari ini, hanya ada Yesus Kristus, maka selubung itu yang menjadi penghambat saudara ketemu Tuhan akan diambil dari padanya. Ya, selubung ini sudah, jangan ikut-ikut lagi itu. Ya, ayat 17-nya. Ini lihat. Sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jelas ya? Tidak ada lagi penghambaan, dikuasai atau apa, tidak ada lagi, benar-benar merdeka. Inilah arti baptis. Ya, baptis itu hidup dipimpin oleh Roh. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak
berselubung. Dan karena kemuliaan datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jelas ya? Hanya ada satu di dalam hati kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau enggak, saudara, ketinggalan zaman. 2025. Mau kapan lagi? Nunggu 2026. Leorip. 2027 enggak? Sudah dari sekarang, ya. Hadapi dengan penuh keberanian. Saksikan dengan penuh keberanian. Hari ini kita hidup karena Yesus Kristus, ya. Saya pernah nantang kan sama orang-orang kan. Saya mau bayar perpuluhan, apakah pasti diberkati? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Ya kan? Dikasih perpuluhan 500 juta juga nggak ada yang berani. Ada mbak Tuhan di sini misalnya ngajari perpuluhan, dikasih juga ada yang berani kok, ya kan? Udah, ya. Tuhan tidak berhubungan sama duit. Tuhan berhubungan sama keselamatan. Duitmu milikmu sendiri. Jangan percaya omongannya semuanya milik Tuhan. Ya memang. Yang menjadi milik Tuhan itu seluruh hidupku dan seluruhnya. Tapi Tuhan nggak butuh duit kok. Tuhan nggak pernah butuh-butuh seperti itu. Kalau saudara mau kasih, nggak ada masalah. Saudara mau nolong orang, tolong orang, nggak ada masalah. Ya, tapi tidak ada yang memperhamba kita. Oh, karena nggak ngasih, nggak diberkati, nggak ada. Nggak ada ngancam-ngancam. Kalau dia ngancam, tak lapor ke Tuhan loh ya. Ya, kalau sekarang ada yang ngancam, tak lapor ke Tuhan. Ingat ya, jangan mau diancam. Jangan takut. Masih kita perempuan, masih Bu Maria tua, jangan takut Bu. Ya, yang kita lawan itu spiritnya, pengajarannya. Melawan pengajaran-pengajaran yang salah. Kalau sama orangnya ya takut Bu, karena orangnya laki-laki kan. Yang khotbah kan laki-laki, takut, gempeleng nanti. Tapi kita berani ngelawan, pengajaranmu ini salah. Pengajaranmu yang kamu ajarkan ini salah. Ini mematikan. Yesus menghidupkan aku, ojo mau pateni. Ya. Kalian jangan mematikan diriku. Ini yang harus kalian omongkan sama pengajar-pengajar sesat. Aku ini hidup karena Kristus. Bukan karena melakukan. Lek aku mbok ajari lagi seperti ini, saya engkau bunuh lagi. Ingat loh, talapono Tuhan, ya. Tuhan, kami percaya hari ini bahwa Engkau satu-satunya yang ada di dalam hati kami, Tuhan. Hanya Yesus Kristus, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami bisa menyembah-Mu, memuji-Mu. Mulut hamba-Mu mencerminkan isi hati kami. Hanya ada Kristus dalam diri kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Hingga kami bisa hidup hari ini. Terima kasih Yesus. Engkau juru selamatku. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Amin.